Sesudah hablum minallah, orang ingin masuk surga bukan hanya salat yang harus dijaga. Orang ingin masuk surga bukan hanya hablum minallah yang harus kita jaga, tapi yang perlu juga kita perhatikan sumber dari darah daging yang ada di tubuh kita. Mulai dari ujung kaki sampai naik ke ujung rambut, hati-hati. Jangan sampai kita selalu mengkonsumsi makanan-makanan yang haram. Jangan sampai kita selalu mengkonsumsi minuman-minuman yang haram. Rezeki-rezeki yang berasal dari pekerjaan-pekerjaan yang haram. Harta-harta yang asalnya dari sesuatu yang haram. Harta-harta yang sumber-sumbernya dari yang haram. Betul? Banyak orang nanti ketika menghadapi sakaratul maut disiksa oleh Allah, disusahkan mengucapkan kalimat syahadat. Gara-gara apa? Gara-gara darah dagingnya 80%, 50%, 40% masih banyak yang berasal dari sesuatu yang haram. Kita tahu itu. Dari zaman dulu sampai zaman sekarang ini, kadang-kadang kan banyak orang yang tidak tahan hidup menderita lama-lama, tidak tahan hidup miskin lama-lama. Betul tidak jemaah? Nah, akhirnya apa? Jalan pintas pun dilalui, jalan pintas pun dicari. Bagaimana caranya supaya cepat kaya? Akhirnya apa? Kadang-kadang sumber rezekinya ada yang berasal dari TYL. Tahu TYL? Tuyul gitu loh. Ada juga yang sumber rezekinya dari jingka. Tahu jingka? Jingka fir gitu loh. Ada juga yang sumber rezekinya dari BO BOTO TOR ORA. Nah, ya. Ada juga yang sumber rezekinya dari ALK. Tahu ALK? Aluka. Ada juga yang sumber rezekinya dari Zio-Zio. Ada juga yang sumber rezekinya yang sekarang lagi ngetren JKJK. Tahu JKJK? Juku-juku gitu loh. Lagi ngetren sekarang. Ada juga yang sumber rezekinya dari SBSD. Tahu SBSD? Sabu-sabu gitu loh. Paling ngetren lagi. Yo, naudzubillah min zalik summa naudzubillah. Ini semua adalah sumber rezeki kita, tapi kadang-kadang membawa laknat di dalam kehidupan kita. Apalagi nanti kalau kita mau mati, tidak akan ada berkahnya, malahan akan membawa celaka di dalam kehidupan kita. Punatena litapa tunggu mi punero mati sana. Naudzubillah min zalik summa naudzubillah. Tapi mudah-mudahan kita bisa berubah mumpung Allah masih memberikan kesempatan. Amin ya rabbal alamin. Allah beri kesempatan ibadah mami nasari di atalla sabilino kesempatan. Allah memberikan kesehatan kesempatan. Allah memberikan rezeki kesempatan. Allah memberikan kesehatan yang baik kesempatan. Kenapa tidak dimanfaatkan kesempatan itu dengan baik? Kesehatan yang baik, rezeki yang banyak, rezeki yang bagus, umur yang panjang, kesempatan. Semua ini adalah bentuk ujian oleh Allah. Karena hidup itu memang ujian. Apapun yang Allah berikan kepada kita, sedikit atau banyaknya, itu adalah ujian. Daharal fasadu fil bahri wal bahr bima kasabat aydin nas liyuziqahum ba'dal ladzi ya'milu. Apapun yang Allah berikan kepada kita itu adalah ujian. Kasiasi ki kalumanjang ki ujian, garing ki sehat ki ujian. Apalagi di saat-saat sekarang yang namanya corona, ujian besar bagi kehidupan manusia. Tapi saya yakin yang namanya penyakit tidak akan pernah habis sampai manusia juga habis. Betul? Nah, karena penyakit itu adalah bagian dari kehidupan manusia. Bakteri, kuman, virus atau corona, semua itu kan bagian dari kehidupan dari manusia. Cuma nauji ki Allah Ta'ala melalui corona supaya kita bisa menjadi manusia yang lebih baik lagi. Artinya apa? Di saat-saat sekarang banyak-banyaklah bertobat. Nasaba anne lino pila allo pila toami. Anne mariolo anne ni boyaya di petugas ka paluka, pajamrek, pabotoro atau zaman-zaman dosa marayana. Tapi kama-kama kan berubah apalagi waktu 6 bulan Ramadan hanya dibayari petugas kata umat dari zaman masih juga. Betul? Betul tidak? Terbalik milih jemaah, keadaan memang sudah begitu mengkhawatirkan.
Jadi siapa lagi yang bisa merubah diri kita kalau bukan kita sendiri? Betul? Mumpung ada kesempatan, dunia akan berakhir. Entah kapan berakhirnya. Yang penting berusaha lebih dekat kepada Allah. Berusaha lebih takwa. Berusaha lebih menjaga kesehatan kita dengan baik. Tetap rajin memakai masker. Masker. Ya. Karena apa? Yang namanya virus, bakteri atau kuman itu berada di mana-mana. Dan kita tidak tahu kapan virus atau kuman bakteri ini bisa masuk melalui lubang tenggorokan kita, lubang hidung kita. Makanya kita harus rajin pakai masker, rajin cuci tangan. Nah sahabat, yang namanya tangan kan apa saja bisa disentuh. Ya, inilah perlu kita menjaga kesehatan tak. Allah menurunkan penyakit seperti ini supaya manusia bisa lebih menjaga dia punya kesehatan, bisa menjaga dia punya jarak dengan baik. Artinya apa? Yang tadinya kalau berpacaran ini dekat sekali, sekarang jauh-jauh lah, jarak 2 meter kalau pacaran ini. Jadi ada juga baiknya. Nah, tapi efeknya yang menyedihkan berjamaah di masjid. Nah, jadi nanti juga punya imam tidak bilang-bilang bilang luruskan dan rapatkan barisannya, tidak menggerukkan akan. Tak balik itu, jaga jarak. Ya, na'udzubillah min zalik summa na'udzubillah. Inilah keadaan-keadaan yang harus kita antisipasi dengan baik. Rezeki dan makanan-makanan yang kita nikmati, harta yang kita miliki, jangan sampai bisa menjadi penyebab nanti ketika mau mati susah mengucapkan 2 kalimat syahadat. Amin ya rabbal. Yang terakhir jamaah adalah masalah istinja, masalah kebersihan badan. Mudah-mudahan ketika selesai BAK atau buang air besar, kita bisa jaga kebersihan badan kita dengan baik. Karena Rasulullah bersama malaikat Jibril pernah berjalan di tengah malam di tengah-tengah kuburan. Lantang ibangia, najap-pajapa nak kita segam malaikat Jibril di tengah kuburan. Ketika melewati beberapa kuburan, Rasulullah SAW merasakan getaran siksaan yang begitu hebat dari beberapa kuburan yang ia lewati. Nah, rasakan ini kita begitu banyak siksaan yang begitu hebat yang dirasakan penghuni kubur pada waktu Rasulullah sedang lewat. Pada waktu itu Rasulullah pun bertanya kepada malaikat Jibril, "Ya Jibril, apa yang terjadi? Kenapa banyak penghuni kubur yang saya lewati mendapatkan siksaan yang begitu hebat?" Dan anak malaikat Jibril, itulah sebagian dari umatmu yang ketika hidup di dunia dulu pun nalek kita mea tena bisa bagi-bagi gibaranna. Selesai BAB tidak membersihkan badannya dengan baik, apalagi selalu menunda-nunda yang namanya mandi junub. Oh Bapak, Ibu, yang kita selalu tunda-tunda mandi junub nah. Oh ya anak muda. Nah ini yang belum menikah nih. Jadi sebelum menikah, tolong belajar memang mandi junub. Jangan tunda-tunda mandi junub. Jangan mandi junub tak dengan sebaik-baiknya. Jangan sampai gara-gara mandi junub kita akan masuk neraka dan mendapatkan siksa yang hebat. Na'udzubillah min zalik summa na'udzubillah. Insyaallah mudah-mudahan bermanfaat bagi kita semua. Apa yang saya sampaikan bermanfaat bagi kita semua dan mendatangkan berkah bagi kehidupan almarhumah di alam kuburnya dan untuk keluarga yang ditinggalkan. Sekali lagi kurang lebihnya mohon dimaafkan. Masih main lagi poin. Ampal doanya ya almarhumah, semoga almarhumah mendapat surga di dalam kuburnya dan surga di akhirat nanti. Bismillahirrahmanirrahim.